Kita coba record ya. Record dulu bro, buat gamenya bro. Sihir adalah hidupku. Your team is banning. Ini game ke-9 ya teman-teman ya. Ayo hijaukan Your dan team hidupkan is banned. dunia. Ayo hijaukan dan hidupkan dunia. Mantap. Tuan, apa perintahmu? Your team is picking. Hayabusa. Your Siap. team is picking. Kalau misalnya bisa lebih fast lagi, kayaknya kita bisa juga ada game 10 guys. Full team berapa? Full team 20k Bang ZYNX. Bangkit, memberi pencerahan Your team dan is- Wah, menginspirasi. ini ada beberapa pick yang sedang dilakukan teman-teman. Semua target terlihat. Kimi siap menembak. Chow diambil ya. Hapuskan semua ketidakadilan Tinggal di 2 dunia pick ini. lagi yang akan diambil. Siapa lagi guys menurut kalian guys? Mas saluran kok nggak ada salurannya? Ada kok, ada. Linknya di bio guys, di sosial bus. Dengan senang hati. Your team is banning. Kupu-kupu lahir dari Your team harapanmu. is banning. Terbang mengikuti cahaya lentera. Rasakan suara Your merdu dari team is penderitaan. picking. Ayo! Your team is picking. Let's go. Sakura gua nggak ada kan. Kamu seharusnya malu karena tidak Sakura, ya kan itu room tour. Hei Anda. Iya kalau full dikit guys. Kalau di atas dikit guys. Kalau di atas dikit. Tadi kan kau di atas Bang Tomio, jadi dikit guys. Khusus buat yang kosong aja yang diisi. Kalau emang full berarti dikit. Gitu teman-teman ya. Harus fast hand teman-teman ya. Oke, dengan kita lihat juga pick terakhir yang juga kini akan dilakukan oleh seorang Lujet. Lebih mengamankan hero Ruby ya untuk game yang kali ini guys. Iya, soalnya di atas tadi, kalau di atas di spektator nggak bisa main teman-teman. Cuman yang emang kosong-kosong aja guys. Oke, kita coba lagi aja ya. Let's go. Kita akan coba untuk masuk ke game selanjutnya, RRQ versus EPOS. Di game yang ke-9 teman-teman ya. Menurut kalian siapakah yang akan berhasil mengamankan gamenya di match yang sekarang? Tentunya kedua tim akan mencoba untuk saling mencoba untuk berhadapan. Ada Dora dari Dicey, ada Kimi dari DLZ, ada Kins mencoba untuk memakai Hero Joy. Chow diambil oleh seorang Renzi dengan adanya Acex yang mencoba untuk menjadi jungler ya. Sementara kalau kita dari tim lawannya, Lunox dipakai Kim Jaewon, Kale dipakai oleh Blood, dengan ada Karina dipakai seorang Bian, Lujet dengan memakai Hero Ruby, dan Jack mencoba untuk memakai Hero Retail untuk gamenya di match yang sekarang ya. Langsung memulai aja pertarungan di Land of Dawn, game yang 9, RRQ versus EPOS di game yang kali ini guys. Ada Dicey yang akan mencoba untuk langsung membantu sepertinya penggunaan pengambilan ke arah purple.
Itu yang akan dilakukan oleh serang Ajax. Kins terlihat ini ada di arah top lane, mencoba untuk kini bermain agresif, memberikan tekanan langsung ke arah serang Lujet. First blood akan terjadi. Bian pun terlihat sedang mencoba untuk mengambil satu buah kesempatan. Beberapa berhasil dia kunci. Lujet pun kini harus berhati-hati. Kim Jaeon pun udah mulai sekarat kali ini, harus membuat dirinya pun lebih waspada dalam menggunakan dari segi pertarungan. Apalagi dengan Jack, dia juga kini harus sepertinya cukup kesulitan di arah early, kadang lawannya juga nggak mudah ya. Ada Kimi yang tentunya bisa memberikan tekanan dengan cepat dengan attack speed yang udah sangat-sangat unggul di arah early game. Belum ada pick off yang bisa diciptakan. Kedua tim sama-sama mencoba untuk waspada, tapi serangan tim cukup terbuka dari seorang DLZ yang akan berhasil untuk membuka sebuah poin yang pertama. Jack dalam bahaya, tapi kini malah mencoba memancing seorang Bian untuk bisa masuk ke bagian dalam. First ball pun terjadi. Bian membuka poin pertamanya di game kali dan satu kelomang pun juga berhasil diambil. Sementara di bagian top lane-nya Lucid harus membawa serang Kins pun terkena eliminasi. Dua pick off berhasil didapatkan di pos, membuat mereka harusnya lebih pede ya untuk bisa menatap game yang ke-9 dengan Ajax yang juga kini sedang mencoba untuk mengejar. Satu pseudo kill akankah harus terjadi? Masih menunggu ternyata dan menghilangkan momen seperti untuk bisa mendekat, tapi satu pseudo killnya kini gagal untuk bisa membuat Blood pun berhasil dihentikan. Dengan masih ada kelomang yang juga kini seperti akan diambil Kins. Seperti dalam bahaya, posisi nggak cukup baik, harus membuat dirinya pun kini dalam ancaman tentunya. Belum lagi dengan turtle pertama yang juga kini harus diperebutkan. Siapakah yang akan berhasil untuk mendapatkan ya turtle yang pertama di salah satu buat Rosewood? Udah berhasil juga diambil oleh serang Lujet yang kini akan mencoba untuk membuka sebuah efek zoning di arah tengah sana ya. Dengan dari Bian yang kini akan mencoba untuk mengambil, tentunya Retribution akan mencoba untuk diincar untuk bisa mengambil turtle pertama. Dan lihat ada beberapa opsi penyerangan yang kini juga sedang dimulai. Dan turtle pertama diambil di tangan teman-teman dari tim RRQ dengan masih masuknya seorang Kins yang tadi berhasil membuka one last hit dan Blood dalam sebuah ancaman. Masih mencoba masakan dengan Selami Slam dan berhasil mendukung untuk serang Kim Jaeon pun melakukan satu lagi point kill dan Blood bahkan berhasil bersinar. Dua pick up pun berhasil dia ciptakan dan kini mencoba untuk membuka satu buat triple kill. Kins mencoba untuk membuka sebuah Revenge Beast, tapi sepertinya gak ada pemain yang berhasil untuk dia dapatkan kali ini. Dengan Little Wonder yang malah berhasil juga diambil. Rotasi pun kini akan dilakukan di arah bottom lane dan sebuah serangan yang kini akan dilakukan di arah bottom lane akankah berhasil membawa serang DLZ pun dalam sebuah ancaman. Mengingat juga ada serang Renzi yang juga kini masih dikejar. Posisi yang gak cukup baik, harus membuat diri pun terkena satu lagi pengambilan. Dua kali sudah berhasil tertumbangkan. Wakil pun terus bertambah buat teman-teman dari tim Ipos di game yang kali ini. Belum lagi dengan satu buat sambaran, satu shadow kill yang membuat Blood pun harus berhati-hati. Sementara dengan adanya pertarungan yang juga kini dilakukan di bagian bottom lane, Jack hampir saja membawa daya ledakan yang begitu luar biasa dan bisa membawa serang DLC pun mungkin bisa tertumbangkan di sana. Namun Lucid berhasil lagi dan lagi memenangkan pertarungannya di bagian top lane sana. XP laner yang ternyata juga oke banget untuk Lucid ya. Berhasil membuat Kins beberapa kali harus terkena sebuah panis. Setelah DLZ akhirnya berhasil membuka kesempatan untuk mendapatkan pick up pertamanya di game kali dan satu Sky Pincher ya. Ini akan menjadi senjata tambahan yang berhasil ya. Seorang Kim Jaeon pun dapatkan. Akankah ada pertarungan kembali yang berhasil untuk dia menangkan? Mencoba untuk menunggu, bermain di arah burst, nggak mau buru-buru. Di saat Kins juga harus lebih bersiap dalam melakukan pertarungan melawan serang Lujet yang ada di top lane. Tapi kini ada orang pemain lainnya yang akan mencoba untuk mengejar Lujet dalam ancaman, mencoba untuk kabur. Tapi posisinya pun nggak cukup baik untuk bisa membuat diri pun survive. Akhirnya terkena eliminasi dengan adanya seorang Dicey. Sementara bantuan dari teman-teman tim Ipos pun juga kini mulai available. Mencoba untuk membuka sebuah salut dan Renzi hampir saja bisa dikejar. Tapi the power of brilliance yang berhasil ternyata serang Kim Jaeon pun manfaatkan. Ini berhasil membuat satu persatu dari pasukan teman-teman tim RRQ pun rata di sana. Dan ini akan menjadi masalah karena turtle kedua seperti akan mencoba untuk didapatkan langsung di tangan teman-teman dari tim Ipos dengan masuknya Bian. Mengambil satu buat turtle dengan satu retribution yang kini berhasil untuk dia lakukan. Turtle berikutnya berhasil diambil dan kalau kita juga
Serangan kini kembali akan terjadi dengan rotasi yang juga kini akan dilakukan. Blue Jet apakah akan mulai mencoba untuk bermain ke arah bawah? Di saat Dizzy pun juga harus terkena sebuah sambaran. Namun Jack pun harus juga terkena sebuah panis. Sayang sekali. Penyelamatan gagal dilakukan karena dirinya. Dengan kini harus membuat Renzi pun mencoba untuk membantu seorang Kings di area atas sana. Wave Dragon pun kini akan berhasil terconnect. Di saat Daisy pun juga mencoba untuk mengejar dengan secara perlahan. Blue Jet kembali harus berhadapan dengan 3 orang member dari pasukan teman-teman tim RRQ yang terus membuat dirinya pun kesulitan untuk bisa pulih ya untuk game kali ini. Dan sepertinya udah ketahuan ya cara gimana teman-teman dari tim RRQ mengambil ya sebuah kesempatan di atas sana dengan harus membuka gengkingan untuk bisa membuat Blue Jet pun diamankan. Tapi gengkingan pun dibalas gengkingan. Kim Jaewon dan juga Blood saling mencoba untuk mengcover tentunya posisi di bagian top lane. Namun kini rotasi akan terjadi, apalagi dengan Jack yang juga kini mulai terinflasi. Ada satu buat tembakan dan hampir saja gelombang pun berhasil diambil dari seorang DLZ. Jack masih juga mencoba untuk kini melakukan pertarungan karena pancingan yang bisa mungkin dia lakukan ya. Dengan ada Blood yang kini mungkin bisa mendekat dengan satu buah tsunami lainnya. Akankah berhasil terbuka DLZ? Bahkan berhasil membuka satu bom maksimum charge, menarik sejenak seorang Jack. Namun posisinya juga kini akan membuat serang Bian pun dalam ancaman. Karena posisi yang kini ngebuat dirinya pun seperti akan kesulitan untuk bisa pulang. Mencoba untuk kabur. Blue Jet menandai langsung sebagai pemain yang akan jadi badan ya. Sementara pertarungan pun juga kini akan kembali terbuka dengan masuknya sebuah tsunami slam dari seorang Blood dan harus membuat Daisy pun tumbang di sana. Heavy crossbow sepertinya masih harus digagalkan. Wave Dragon tadi berhasil terconnect dari seorang Renzi yang kini akan mencoba untuk membantu lagi pick off untuk pasukan dari teman-teman tim RRQ. Dengan satu persatu ada Kim Jaewon yang berhasil melakukan sebuah double kill dan Lucky Fall triple kill. Juga kini akan terbuka karena seorang Kings yang ada di depan sana nggak mau mendekat. Kim Jaewon jadi pemain yang begitu kuat dengan 7 pick off dan hanya tumbang sebanyak 2 kali aja. Menjadi pemain yang begitu sangat-sangat berimpact dan kayaknya akan jadi salah satu pemain yang bakal cukup snowball ya. Dengan posisi untuk bisa ngambil ke arah sebuah turtle di bagian atas juga akankah berhasil teman-teman dari tim EPOS kini lakukan. Blue team hero has been slain. Dengan kini ada masuknya seorang Renzi untuk bisa memberikan tekanan. Belum ada Wave Dragon yang terbuka. Bahkan ini harus malah membuat sebuah buff dari pasukan teman-teman tim RRQ pun akankah berhasil diambil di sana. Untungnya Ajax masih bisa untuk menggunakan sebuah retribution dan sebuah sambaran dengan Thunderwave. Tadi sempat terjadi. Gagal untuk bisa membuka pengambilan tambahan untuk gamenya kali ini. Dan harus membuka sepertinya lebih ya. Untuk memukul mundur teman-teman dari tim EPOS ke area belakang sana. Ngebuat mereka pun seperti yang gak akan dikasih mudah untuk bisa mendekat terlalu jauh. Apalagi dengan kini keunggulan yang berhasil untuk mereka dapatkan. Membuka satu Wave Dragon, mencoba untuk montek tapi Blue Jet dalam posisi yang cukup baik untuk masih bisa bertahan. Dan harus malah membuat Renzi pun terkena sebuah point kill. Dan lihat Kim Jaewon kebal dari sebuah Thunderwave yang tadi sempat seorang Daisy pun lakukan di sana untuk bisa melakukan pengambilan untuk yang kedua kalinya ya. Cuman sayang gagal terjadi dengan masih adanya the power of brilliance dari Kim Jaewon yang malah berhasil tadi beraksi. Sementara dengan GG yang juga terjadi, sayangnya seorang Kings pun harus teramankan lagi. Pagi pun kembali ditambah buat teman-teman dari tim EPOS yang kini akan mencoba untuk kembali menyerang. Thank you teman-teman yang udah follow-follow, makasih banyak ya guys. Dengan serangan yang juga kini akan berhasil dimanfaatkan untuk bisa membobol secara perlahan turret-turret yang ada tersisa dari pasukan teman-teman tim RRQ. Kita lihat apakah ada pengambilan tambahan yang bisa teman-teman dari tim EPOS pun kunci ya. Dengan Jack yang juga udah semakin bakal berbahaya lagi dari segi serangan ya. Kita lihat ya, udah ada satu turret yang berhasil dibobol. Ajax pun masih mencoba untuk mengambil ke arah sebuah powerful tapi terkena sebuah the power of brilliance. Ajax gak berhasil selamat. Lagi dan lagi Kim Jaewon menjadi momok yang besar, membuat teman-teman dari tim RRQ pun cukup kesulitan.
Dengan Kinsnya juga kini akankah berhasil untuk bisa diamankan. Terkan terjadi, Amon sempat terconnect. Kins mencoba untuk selamat, namun kini juga harus membuat dirinya pun harus berhati-hati. Karena pasukan dari tim RRQ pun juga kini mencoba untuk mendatangkan beberapa pemain untuk bisa membuka tim fight lagi. Dan Kim Jae-hoon masih berhasil melakukan sebuah double kill meskipun akhirnya pun juga terkena tumbangan. Ikut boleh teman-teman yang mau ikutan nanti via gratisan dari saluran bisa. Dengan satu bar buff yang juga kini akan kembali didapatkan oleh serang Ajax. Tertinggal dari segi level. Mulai ada ketinggalan 2 level ya dari serang Bian. Ini tadi udah berhasil ke level 14 dengan lebih cepat di game yang sekarang. Yang akan mulai mencoba untuk mengambil kesempatan karena Lord yang pertama di area top lane. Ada Jack yang masih bergegas menjalankan area bersama dengan Blood yang juga kini mungkin bisa memberikan satu efek zoning di sana. Lava Golem pun berhasil didapatkan. Lord pun sedang mencoba diambil. Renzi pun kini nggak dikasih dekat, mencoba untuk dijauhi dengan Lujet yang juga kini akan ikut dalam pertarungan dan mungkin bisa membantu dalam sebuah team fight. Ama Vendetta akan mencoba untuk diaktifkan langsung, tapi posisinya kini harus menjadi sebuah ancaman untuk pasukan dari teman-teman T-Pos dan Lordnya. Untungnya masih berhasil diambil oleh pasukan T-Pos, tapi mereka mulai harus mendapatkan kerugian dengan adanya Rilze yang bahkan kini berhasil melakukan sebuah double kill. Tapi sayangnya Bian masih jadi pemain yang belum bisa dihentikan. Bahkan kini satu bola lagi tumbangan akankah berhasil didapatkan karena seorang pemain yang ada di area sana, Ajax. Tadi sempat mencoba untuk memasakkan juga, tapi dengan darah sekaratnya Kins berhasil membuka peluang untuk bisa mengejar. Dan harusnya untuk lo pertama kali ini akan sulit bisa berimpact besar karena dengan 3 orang pemain yang tumbang dari teman-teman tim Ipos ya. RRQ kayaknya punya kesempatan yang bisa dimanfaatin ya untuk bisa membuat sebuah eliminasi langsung di Lord yang pertama. Dengan tentunya harus bisa memperkuat dari segi tim fight-nya, tapi sayangnya mereka pun harus tercari dengan satu bom maksimum charge dari serang Dilzy yang kini juga akankah bisa membuat serang Blue pun juga terkena eliminasi. Pick off kedua dari serang Dilzy pun terjadi. Bahkan kini akankah berhasil juga meningkatkan permainan dengan triple kill yang mungkin juga bisa dilakukan. Dengan tentunya platingan clearance di area tengah yang berhasil dimanfaatkan. Kita lihat Lordnya Baga juga akan mencoba untuk dikoleksi oleh teman-teman dari tim RRQ yang kini nantinya akan mencoba untuk mengambil kesempatan. Dengan Malphite Gun menjadi item tambahan dan ada antena shield mencoba untuk melindungi lagi seorang Lujet. Mungkin karena Lujet juga cukup boros ya kalau misalnya terkena serangan dari seorang Dilzy ya. Tapi kita tahu bahwa teman-teman dari tim RRQ juga lebih manfaatin magic damage nih ya. Mungkin physical damage-nya lebih ke arah Ajax ya, sama si Renzi, cuman sisanya itu bakal jadi magic damage yang bakal sangat-sangat berbahaya kalau misalnya nggak diantisipasi. Dan jadi salah satu pemain ini juga bakal jadi garda depan buat teman-teman dari tim Ipos ya, sehingga akan sangat-sangat membutuhkan untuk seorang Lujet mengambil item defense ya. Dengan Lord yang juga kini sepertinya juga akan mencoba untuk diperebutkan oleh teman-teman dari tim Ipos. Apakah bisa untuk membuat mereka pun mengambil Kara Lord yang kedua dan Tsunami Slam berhasil terkonek di sana, membuka seorang Dilzy pun untuk terkena sebuah panis. Dengan tumbangan yang didapatkan, kini mencoba untuk mengejar, Kins dalam bahaya, mencoba untuk bermain dengan cukup aman. Dengan posisi kita lihat dari serang Bian ya, yang sepertinya sedang lebih menunggu mencari kesempatan untuk bisa nantinya bergerak langsung ke area dalam. Tentunya dengan satu buah Shoda Salut yang akan mencoba untuk membuat dirinya mungkin mengambil ke arah member-member dari pasukan teman-teman tim RRQ di bagian depan. Tapi sayangnya satu buah turret pun juga berhasil dihancurkan. Bergas langsung masuk. Bahkan kini ada serang Blood yang berhasil mengaktifkan satu buah Tsunami Slam langsung. Tapi Renzi pun kini harus sendirian dan ini akan menjadi bencana besar jika defense-nya cukup kuat untuk bisa terjadi. Apalagi dengan kini harus membuat pasukan dari teman-teman tim RRQ pun masih mencoba untuk nekat memainkan pertarungan lagi. Dilzy, Purify Gaming mengamankan dirinya. Blood pun harus ditumpangkan. Dengan kini harus mencoba untuk bermain aman, tapi the power of Giants pun malah dilakukan. Kim Jae-hoon mencoba mempermudah beberapa wave untuk bisa masuk ke area dalam. Cuman gagalnya untuk bisa membawa lagi pertarungan tambahan. Kini harus membuat Ipos sepertinya akan lebih mencoba untuk berjuang. Ngambil kesempatan karena Lord yang kedua ya, yang akhirnya berhasil untuk mereka ambil.
Namun serangan-serangan pun masih terjadi dengan pasukan dari tim RRQ yang berhasil membuka beberapa lagi eliminasi. Dengan Wave Union yang juga kini sedang mencoba mereka plating. Apakah cukup disiplin? Hero has been slain. Untuk bisa membuat pertahanan masih bisa dikuatkan. Kalau misalnya enggak, ini bakal jadi bencana ya. Karena teman-teman dari tim EPOS pun punya kesempatan untuk bisa masuk ke arah dalam sana. Dengan Lord kedua yang juga bakal cukup OP untuk bisa membuat tentunya ya, base pun bisa dihancurkan dengan Jack yang juga udah berhasil membuka satu wave pick crossbow, memberikan daya ledak, dan akan membuat teman-teman dari tim RRQ pun harus berhati-hati jika mereka ingin selamat. Namun Daisy pun juga masih berhasil untuk bisa membuka satu pengambilan tambahan dan masih berhasil survive di area belakang. Daisy mencoba untuk mengulur-ngulur dari segi permainan. Apalagi dengan kini ada satu buah counter yang juga akan berhasil untuk bisa memakan korban ya. Buat teman-teman dari tim pos yang mungkin bisa dikejar, Kiss membuka sebuah Refine Beast ya untuk bisa membuat Bian mungkin diamankan. Tapi ternyata Bian pun punya damage yang cukup luar biasa ya. Membuka lagi sebuah eliminasi dengan pengambilan karena beberapa platingan pun yang kini harus kembali dilakukan lagi. 3 wave minion mungkin harus bisa dijadikan solusi ya untuk di game kali dengan Lord ketiga yang juga harus mereka ambil untuk game yang sekarang. Kalau misalnya enggak, mereka akan dalam bahaya karena teman-teman dari tim RRQ ya kayaknya bisa menggigit juga nih guys. Meskipun dari sisi permainannya tadi sempat dalam fase yang enggak cukup baik ya. Dengan gold yang tertinggal sekitar 5 ribuan masih bisa punya kesempatan. Tapi harus bisa memanfaatkan beberapa peluang dengan serangan yang kini lebih mencoba untuk diprioritaskan karena serang Daisy. Kita lihat satu buah killing spree pun terjadi, bahkan Jack pun melakukan pengambilan tambahan. Oh ini bencana. 3 pemain pun hilang begitu saja dengan 2 pemain tersisa. Ini bakal membuat pasukan dari teman-teman tim RRQ berhasil kalau untuk bisa membuka kemenangannya di game yang kali ini. Dengan EPOS yang tentunya akan mencoba untuk langsung memberikan kemenangan karena base-nya yang cinik cukup kosong dan oh my god, endgame pun terbuka. RRQ pun langsung berhasil dikalahkan di sana dan ini dia game yang ke-9 ya. Berhasil dimenangkan oleh teman-teman dari tim EPOS dan harus membuat RRQ pun dikalahkan. Kiss-nya AFK kah? Emang iya guys, Kiss-nya AFK guys. Ya, MVP dari serang Kim Jae-hon berhasil membuka MVP dengan baik. Dengan Jack dan juga Bian yang juga berhasil mendapatkan emas. Kali ini 2 silver terjadi karena Blood dan juga Lujet dengan 36 pick off yang berhasil dikumpulkan oleh teman-teman dari tim EPOS. Sementara kalau kita dari teman-teman tim RRQ ya harus mendapatkan 3 silver ya, dengan ada Kins, Daisy dan juga Acek. Sementara kalau kita dari tim yang lain ada MVP dari seorang DLC berhasil didapatkan di game yang kali ini ya. Dengan Renzi juga berhasil mendapatkan emas. Data-datanya kalian bisa cek aja. 36 berbeda sekitar 23 pick off ya, 36 berbeda 23 dengan permainan yang saling mencoba untuk menyerang ya, sama-sama saling menyerang, sama-sama saling mencoba untuk kuat. Jago-jago katanya. Apa ini bang? Ini main kostum guys. Di pertandingannya 17 menit 26 detik guys. Dengan tentunya kita harus lihat juga ada momen endgame yang tadi berhasil dilakukan oleh teman-teman dari tim EPOS. Kita akan coba juga sekalian masuk untuk game yang 10 ya teman-teman ya. Game yang terakhir teman-teman. Kita akan coba lihat dulu dari segi endgame dari teman-teman tim EPOS.